Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini aku akan membongkar semua kedok hati kita masing-masing terkait masalah sholat selama ini belum benar. Saya katakan belum benar, saya merujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Di situ dikatakan hafizu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Yang inti daripada ayat tersebut, tegakkanlah, jalankanlah sholat itu dengan khusyuk. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa melakukan sholat dengan khusyuk manakala kita belum bertemu terhadap Allah. Tidak bisa. Baik kita telah disebut sebagai al-alim, al-ulama, al-santri atau tidak, tetap tidak bisa. Qanitin ay khashi'in. Wajib hukume salat iku khusyuk. Lah tarkibnya definisi daripada khusyuk, hati ini tidak selingkuh terhadap kesenangan dunia. Coba ayo kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Masihkah di dalam hati ini seperti itu? Jalan satu-satunya kau bisa bertemu terhadap Allah, terlebih dulu kau meliputi beberapa tahap yang sudah kami jelaskan di depan kemarin. Anda harus berguru terhadap guru akhirat. Setelah itu Anda akan dibimbing tentang ilmunya untuk menuju terhadap Allah, untuk bertemu. Ketiga, kau akan diperintahkan untuk melakukan tindakan amaliyah hati iki untuk melakukan zuhud. Baru di situ akan bisa bertemu. Kalau sudah bertemu, barulah sholat ini sedikit demi sedikit akan terbangun. Akan terbangun memenuhi target apa yang disebut di dalam salah satu ayat wa qumu lillahi qanitin. Bahkan Allah menjelaskan dalam bahasa isyarah di dalam surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa itu surat yang keempat ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-shalah wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mendekati, wala taqrabu lan ojo podo nyedeki sira kabeh as-sholata ing salat wa antum khali utawi keadaan sira kabeh iku sukara, mabuk. Iki maksude mabuk iku sing ya apa? Pandangan syariat mabuk iku ya mendem niku. Tapi pandangan hakikat atimu sing mendem menyang urusan dunya. Iki lho sukara iku.
Jangankan untuk melaksanakan, mendekat aja tidak boleh. Artinya apa? Ketika saat kau menjalankan sholat, tetapi hatimu mendem wedoan, maksudnya mendem dunya, sholat sing koyok ngono kuwi padha karo sholat sing muspro, pandangan hakikat, ya. Mengapa di situ dikatakan la taqrabu, jangan mendekat, jangan mendekati? Karena Allah iku maha suci. Manakala dalam hatimu masih penuh dengan kotoran najis, maka gak pantes lungguh ning kunu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu itu wis sadar. Artine nek wis gak mendem atimu menyang urusan donya, maka salatmu iku bener, ngoten lho. Nek salatmu iku sik mendem urusan donya, kata ayat ini Allah, salatmu iku gak bener. Aku tidak melihat dari sisi fisik loh ya. Karena hakikat itu melihat dari sisi hati, bukan fisik. Nek syariat melihat dari sisi fisik. Fisiki ketok apik ya wis apik, ngono. Tapi kalau hakikat ndelok sisi hatimu yang menghadap terhadap Allah untuk bertemu. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Manakala hatimu dalam keadaan junub, hatimu dalam keadaan berhadas, hatimu dalam keadaan al-aurat, banyak najis, itu juga tidak boleh saudara untuk mendekati sholat. Hatta taghtasilu, sehingga kau gelem mandi. Bahasa isyarah iku coramu duweni hadas besar gak oleh rek awakmu iku mlebu masjid nglakoni salat kecuali awakmu jalan dalan-dalane kiwa tengene, gak apa-apa. Nek mlebu gak oleh, mendekat gak oleh, sampai kamu harus mandi terlebih dulu. Artinya gak pantas salat ini dikatakan benar terhadap dirimu manakala hatimu masih mengandung hadas besar. Maksudnya hadas besar, hatimu mendem wedoan. Lagu ini mendem wedoan, request. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau saya bicara rukun Islam yang kedua dari sudut pandang syariat yang disebut sholat, dikawiti takbir, dibungkasi salam, dan di situ ada ilmu-ilmunya untuk dibaca. Tetapi definisi sholat miturut pandangan hakikat adalah madhepe roh, madhepe hati, yang disebut munajat suluk. Datang Allah kepada Allah, itulah sholat secara hakikat. Dan ini bagi ahli zuhud tidak hanya berlaku di dalam sholat secara syariat saja, tetapi di luar aktivitas sholat pun dia melakukan sholat secara hakikat. Loh, kalau ini berlaku, barulah cocok ambek dawuh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238 dan An-Nisa ayat 43.
ana pitakon. Lah enak to, lah enak laan. Awak dewi pas macul-macul ngudek luluh iku dikatakan salat. Si rungokno. Kupingmu iku sing kopoken ya. Aja salah paham. Tadi saya katakan salat miturut syariat iku hubungane ana fisik, dikawiti takbir, dipungkasi salam. Tapi gak menyentuh hati niku madhep nang Allah, enggak. Krono apa? Krono karena hatinya mendem duniawiyah. Makanya gak dikatakan sholat hatinya. Hakikatnya enggak ada. Iki sholat cara syariat. Ning kuno ada aturane, ana ngelmune, ada ilmunya. Harus menutup seluruh aurat. Aurate wong lanang baina surra warubah. Mulai udel sampai dengkul tutup ana. Masih ketok wetenge susune wong lanang ya ora apa-apa, pokoke aja sampai ketok udele. Iku ngelmu untuk nutupi aurat. Wayang ngadeg maca apa kudu maca Fatihah, aja maca halu-halu Bandung. Gak oleh. Begitu seterusnya, ada ilmunya tersendiri dalam syariat, iku cek gak rusak. Ya. Sesuai dawuh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salat sira kaya nalikane aku salat iku bagaimana salat Rasulullah itu. Jangan mengambil dari sisi fisik tok, dari bahasa salatnya Rasul. Ojo. Nek kau ambil syariat tok, ya ngono kuwi gampang. Ngadeg rukuk sujud lungguh beres. Tapi tolong koreksi hatimu. Hatimu mabuk apa enggak? Nek mabuk lah ya wis dawuh la taqrabuha. La taqrabu as-sholata wa antum syukara. Janganlah kau dekati salat itu kalau toh dalam keadaan hatimu mabuk menyang urusan dunya. Artinya piye? Aja salat model ngono lho maksude. Biar Anda dengan adanya ayat ini cepat evaluasi, koreksi diri dan berlaku salat seperti salatnya Kanjeng Rasul Muhammad. Ngoten lho rek. Jadi sholat secara hakikat iku bertemunya madhepe roh ati iki menyang Gusti Allah. Di dalam media munajat atau suluk atau zuhud atau topo atau meditasi. Kuncinya di situ ada dzikir nomor 3. Baru bisa buka lawangi musyahadah. Lah nek Anda tidak memegang, tidak tahu tentang masalah dzikir sirul asrar, maka jebule yang muncul pada hatimu genderuwo, wewe gombel. Mana loh? Yaiku alam mukasyafah. Wis tak elingno kanca-kanca sing ana thariqah ya ngono. Mentoke iku mang kebanyakan iku ana zikir sir, tidak diteruskan di dalam sirul asrar. Eman-eman. Ya. Lanjutkan. Ngaten lho. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Para ahli syuhud ini Bapak Ibu, ya. Ahli syuhud. Salatnya secara hakikat ini tidak hanya bertempat di dalam salat secara syariat saja, mung 5 waktu ndak. Tetapi seluruh aktivitasnya beliau itu bernilai salat madhep ing ngersani Allah yang sesuai dengan dawuh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya disuruh madhep, disuruh nyembah. Lha iki lho.
Nek ora eneng dasarane hakikat nuju makrifat ya ora bisa, tidak bisa Anda melakukan sholat seperti sholat Rasulullah. Makanya sholatnya Rasulullah itu sholatnya syariat menjadi hakikat. Artinya tidak hanya secara syar'i tapi juga secara hakiki dalam rangka makrifat nang Allah. Itulah dikatakan sholat. Nek sholat sampai terjemahkan hanya fisik jungkar-jungkir ngadeg rukuk sujud lungguh tok, anak TK bisa gitu itu. Tolong sampe rungokne kupingmu ya. Sampe rungokno biar ada perubahan mental hatimu terhadap Allah. Jadi mindsetmu itu loh, jangan kau biarkan seperti karakter yang seperti itu saja. Biar ada perubahan. Mungkin kalau saya boleh berpendapat, adanya Allah memberikan satu musibah apapun termasuk wabah ini, itu tidak terlepas dari kita sebagai hamba yang sholatnya iku mang jatuh olahraga tok, orang mikir hati bagaimana pada Allah. Iku sebagai alasan, salah satu alasan Allah akan memberikan musibah terhadap satu kaum. Sebab keterangan iki nek tak kembang no Pak, ya Allah, nek tak kembang ke ngoten wis gak oleh ampun sampean. Isine gur salah. Kita buka ya di dalam surah An-Nisa juga ayat 142 terkait sholatnya wong munafik itu bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nasa wala yadhkurullaha illa qalilan. Innal munafiqina sak temene wong munafik kabeh iku yukhadi'una hakikate iku mungsuhi Allah ing Gusti Allah. Wa huwa lan utawi Allah iku khadi'uhum mungsuhi balik nang mereka. Artinya ya apa? Gini Pak, innal munafiqina yukhadi'una Allaha, hakikati kita umat Islam sendiri melakukan sesuatu yang sesuatu itu hati kita lari dari Allah dan menuju kepada nafsu lewat kesenangan dunia. Iki hakikatnya kita mungsuhi Allah. Dan kita disebut orang munafik di mata Allah loh ya, tidak di mata manusia. Lah kalau hal ini terus menerus kita lakukan, wahwa khadi'uhum, Allah balik memungsuhi kita. Berupa apa Allah memungsuhi kita? Tidak dibukakan hati tentang hidayah jati, tidak dibukakan hati tentang masalah hakikat menuju ma'rifat, sehingga ketika saat ilmu bimbingan hakikat itu disampaikan, bahasa kita cuek, bahasa kita sakit, bahasa kita moh. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, tetap tidak percaya. Satu, itu salah satu daripada hakikate wong munafik itu seperti itu. Berarti siapa? Ya kita sendiri. Tiap saat dan waktu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, hati kita telah selingkuh terhadap syahwatu dunia. Nah iki hakikate lo ya, bukan syariate. Yang kedua, wa idza qamu ila shalah qamu kusala.
tatkala kita mendirikan melaksanakan sholat, ya, iku aras-arasen. Aras-arasen itu bagaimana? Maksudnya aras-arasen? Kusala. Hati kita sungguh. Subhanallah. Jauh dari Allah. Dan dekat terhadap nafsu. Itu. Sehingga ketika dihadapkan dua aktivitas. Contoh aktivitas. Madhepo sira atimu menyang Allah, ambek diadepno madhepo sira atimu menyang kesenangan dunya, maka orang ini lebih cepat melayu menuju kesenangan dunya. Contoh iki, contoh. Ning ngarepmu iku diwenehi atau dihadapkan urusan yang urusan itu akan menghasilkan satu uang banyak sekali. Loh, hati kita jelas semangat tuh, Kang, tidak melihat pagi, sore, siang, wah, semangat. Tapi ketika hati kita dihadapkan perintah, hati madhepo menyang Allah, padha mlayu kabeh. Madhepe mung fisik tok, atine iku lari. Ngoten lho niki. Kita enggak terasa memang. Dibenturkan hawa nafsu memberikan propaganda sing becik ya apa dadi awon, elek, sing jelek jadi baik bagaimana? Itu nafsu. Jadi menimbulkan konspirasi, ya. Menimbulkan ulah nafsu terhadap hati kita. Lah, mereka ketika saat menjalankan sholat iku yura'unan nas, gelem nglakoni dhek iku mang manakala ana pamer. Mana bentuk pameri? Mohon maaf, cara hakikat pamer nang Allah, oh lakuku iki. Jadi ada semacam pengakuan di dalam hati itu riak terhadap Allah. Merampas haknya Allah, diakoni iki salatku, iki sedekahku, iki hajiku, iki ngajiku lan sak piturute. Nah ini kita golongan ahli hijab nggak terasa di situ. Banyak melakukan satu kesalahan. Ini terlepas dari riak nangone menungso lho ya. Ning terkadang ya ana riak ning menungso. Tak kaji rek ben biar nanti saya dianggap orang yang sudah menunaikan rukun Islam, dianggap saya banyak uang, diceluk Pak Haji. Diceluk haji. Ini sing pantas yo hajingan. Ya. Hajingan. Budal sauna mulih ben diceluk abah. Bahkon bang ini bang ngono. Ana riak nangane menungso iku eneng. Nandindi ketukan kajiai, atine diam-diam ben diceluk abah. Ya celukne hajingan. Apa maneh disikapi dari sisi hakikat? Riak pada Allah iku enggak boleh dengan bentuk mengakui yen iki lakune awak dhewe. Wala yadhkurunallaha qalilan. Umpama dikongkon eling nang Allah iku illa qalilan, mung sak cuwil, tuwiti. Artinya apa? Tuwiti iku hanya sebatas nama. Ngoten lho. Wala yadhkurunallaha illa qalilan.
dan dia tidak ingat pada Allah kecuali hanya sedikit. Artinya sedikit mung sebatas celuk-celuk nama, ngoten lho iku. Cara dikirim mandek ada di nomor 2, nggak bisa nomor 3. Wis iku wong munafik ya. Ayo digerabak dewi-dewi. Sudah, kita kembali kepada sholat secara hakikat. Manakala syahadatmu sudah benar dan melakukan tindakan zuhud, maka pasti sholatmu akan benar. Kalau sholatmu benar di mata Allah, maka lain sholat pun akan benar di mata Allah. Yang kita butuhkan bukan di mata manusia, tapi di mata Allah. Ya, urusan di mata manusia, urusan manusia sendiri. Yang jelas, kalau sholat kamu itu sudah benar di mata Allah, sholat yang benar di mata Allah adalah sholat yang sudah sampai pada ma'rifat Allah. Ya, sholat yang sudah sampai pada ma'rifat terhadap Allah. Awas, jangan sampai keliru. Jadi sholatnya ahli syuhud, ya, itu tidak hanya terletak pada sholat secara syariat saja aktivitas, tapi di luar pun juga kelebu sholat. Rokokan yo sholat, ngombe yo sholat, jenengan mergawe, Anda nyambut gawe, itu pun juga sholat. Iki secara hakikat.